Del, itu di depan ada pintu. Coba lu buka pakai senjata lu. Yakin lu mau ngebuka pintunya? Udah buka dulu aja, Del. Kita nggak punya waktu lagi. Mau gak mau, kita harus coba buka setiap pintu yang ada di tempat ini. Oke. Gua buka pintunya. Cabut, bro. Kita ngebuka pintu yang salah. Dilja dan Rangga harus sesegera mungkin mencari pintu yang benar agar mereka bisa keluar dari sekolahan yang mengerikan ini. Jika tidak, mereka dan teman-temannya yang lain bakal dalam bahaya. Coba pintu itu dia. Please lah, please. Bener ini pintunya, please. Salah lagi sih pintunya. Woi, ayo cepet. Hantunya mau ngejar itu. Lu lihat sendiri kan? Dari tadi, setiap kita buka pintu, kita malah ketemu makhluk-makhluk yang kayak tadi. Kita gak bisa andelin senjata ini. Sapu ijuk ini. Ini senjata sialan. Dil, senjata lu itu satu-satunya harapan kita loh, Dil. Cuma senjata lu doang yang bisa ngebuka semua pintu-pintu yang ada di tempat ini. Mau gak mau, kita harus cari terus pintu yang bisa ngebawa kita semua keluar dari tempat mengerikan ini. Ya, oke. Gua bakal buka satu pintu lagi. Tapi kalau salah dan kita nemuin makhluk yang kayak tadi, gua gak mau gunain senjata ini lagi. Nah, gitu dong. Ya udah, ayo kita cari pintu yang lain. Sebelum ini, tunjukkan kita gimana lokasinya. Sini ya. Gua Bimo, si pemburu hantu. Kira-kira ini galon bisa nampung berapa banyak hantu ya? Ini teman-teman gua kemana sih? Dari tadi gua cari-cari gak ketemu-ketemu. Cari lagi aja deh. Khawatir gua sama mereka. Teman-teman, kalian di mana? Dil, Jul, Rangga, Yun. Banget sih kamu. Teman-teman, jawab gua kalau kalian dengar. Sialan, gak lihat apa gua lagi cari teman-teman gua. Mentangin jangan nyesel ya. Galon, sedot tuh. Puas lu, ganggu gua sih lu. Teman-teman, Del, kayaknya ini udah pintunya. Yakin lu? Ini pintunya aneh kayak gini loh. Gue yakin, Del. Oke. Gue coba buka. Bro, ada portal. Tuh kan, ini benar pintunya. Gue yakin portal ini yang bisa bawa kita semua keluar dari tempat mengerikan ini. Terus ini gimana? Lu diam di sini, jaga portalnya, biar gua jemput teman-teman yang lain. Oke? Pak Ustadz, ini mereka yang tadi nggak ikut raweh dan malah ikut perang sarung. Ayo sini cepet masuk. Nah, ini dia Pak Ustadz,
mereka yang tadi ikut perang sarung. Dan korbannya juga ada 3 orang. Anak-anak Masjid Baitur Rahman. 1 orang pingsan, dan 2-nya lagi itu dibawa ke rumah sakit. Sampai ada korban yang dibawa ke rumah sakit? Iya Pak Ustadz. Menurut laporan masyarakat setempat, saat perang sarung, mereka bertiga menggunakan sarung yang tidak wajar. Oke, terima kasih informasinya. Sekarang kamu boleh pergi. Siap Pak Ustadz. Habis kalian bertiga. Cepu lu. Tahu lu caper. Kemarin aja lu suka ikut perang sarung. Pantesan setiap malam taraweh kalian gak ada. Ternyata kalian malah perang sarung. Saya cuma ikut-ikut doang Pak. Mereka yang ngajak. Wah, malah nyalah-nyalahin nih anak. Orang lu sendiri yang maksa ikut. Juga lu. Terus kenapa anak-anak Baitur Rahman itu jadi korban dan sampai ada yang dibawa ke rumah sakit? By victim Pak Ustadz. Bohong. Harusnya kita yang jadi korban. Mereka tiap malam ganggu kita dan ngajak kita perang sarung terus. Ya tidak usah ditanggepin. Dan kalau misalnya kalian jadi korban, harusnya kalian yang dibawa ke rumah sakit, bukan mereka. Coba siniin sarung kalian. Bapak pengen lihat. Sini cepat. Ini Pak Ustadz. Ini sarung saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Ini siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz gak ngelarang kalau kalian emang pengen perang sarung. Tapi gak gini juga. Mereka duluan Pak Ustadz. Anak-anak masih Baitur Rahman. Masa perang sarung pakai karpet masjid? Curang kan? Biar kerasa itu damage-nya Pak Ustadz. Kita cuma ngimbangin mereka aja Pak Ustadz. Makanya kita upgrade sarung-sarung kita. Tapi gak gini caranya anak-anak. Sarung dipakein tabung LPG. Sarung isi batu. Sama dipakein bambu. Ini yang ngebuat orang lain celaka. Ini sarung kalian Bapak sita. Dan satu lagi, kalian tidak boleh mengikuti kompetisi perang sarung 5 tahun ke depan. Bapak coret sama kalian. Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Cok, 5 tahun itu lama banget deh. Ya Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz, itu sarung bapak saya. Kita sudah sampai di kampung tujuan kita, Kampung Sukamulya. Kita bakal maling di sini. Ini masker. Maling itu wajib pakai penutup wajah supaya identitasnya tidak diketahui. Ayo, ikutin gue dari belakang. Pelajaran pertama bagi seorang maling. Target rumah yang mau dicuri. Coba sekarang lo lihat. Di sini banyak rumah kan? Menurut lo, rumah mana yang harus kita paling? Yang itu ya? Lo mau maling apa di rumah itu? Coba lihat rumahnya. Masa kita maling di rumah orang yang gak punya? Kasian lah. Di dalamnya juga pasti gak ada berapa harga. Cari lagi. Kalau rumah yang itu gimana ya? Enggak. Kayaknya kita gak bisa maling di rumah itu. Lah kenapa? Itu rumahnya bagus loh. Pastinya punyanya orang kaya. Lo lihat. Rumahnya dikelilingi pagar besi. Terus di depannya itu ada pos satpam. Jangan pun maling, buat masuk rumahnya juga susah. Yang ada kalau kita main di sana, kita bakal ketangkap. Terus
Terus kita mau main di rumah yang mana, Yan? Rumah itu. Rumahnya nggak dipagar. Terus nggak ada yang ngejaga. Ditambah lampunya itu udah pada mati. Gue yakin ini pasti yang punyanya udah pada tidur. Yuk, kita langsung ke sana. Yuk. Kebuka juga. Del, jendelanya udah kebuka nih. Ayo kita masuk. Del. Wah, ini anak kemana lagi ya? Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Woi. Ngapain ngucapin salam? Ya biar dibuka pintunya. Bego, kita tuh maling, bukan mau bertamu di rumah ini. Ayo sini ikut gua. Kita lihat jendela. Ya, dengerin gua. Sekarang lu ambil semua barang yang berharga yang ada di rumah ini. Tapi ingat, pelan-pelan jangan berisik. Takut yang punyanya bangun. Oke? Oke, Yan. Waduh, ini rumah nggak ada barang berharganya apa ya? Ini apa? Ini mah kipas angin. Ini apa? Botol ajaib kah? Bukan barang berharga juga. Terus mana ya? Wah, jam emas. Mantep nih. Terus, bando emas. Mantep. Sama handphone. Cukup lah. Gimana? Lu udah dapat barang berharganya? Dapat. Tapi cuma satu doang. Ya udah, gak apa-apa lah, satu juga. Lumayan. Ayo cepat kita cabut dari rumah ini. Siapa itu di dapur? Oh, kucing toh. Kebiasaan malam-malam ganggu orang tidur aja. Cepet ya.